Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Tatma'annat qulubuhum bit tauhid wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim wa ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Remaja yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, tiada kata yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kehendaknya yang diberikan kepada kita selaku hambanya. Kehendak itu berupa nikmat, dan nikmat itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sekaligus nikmat kemauan. Karena dengan nikmat keempat tersebut, kita sebagai hambanya, dalam diri dan hati kita ada kemauan yang mana menggerakkan kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, nikmat kesehatan yang tentunya secara jasad kita, secara tubuh kita tidak ada kurang sekecil dan sedikit apapun, sehingga kita bisa menempatkan jasad kita ataupun tubuh kita dalam masjid remaja yang dalam pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian ilmu bersama-sama. Nikmat Islam tentunya ini bagian daripada karunia Allah yang mau tidak mau memberikan sebuah kewajiban bagi kita sebagai mukallaf, sebagai orang muslim yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita harus laksanakan. Dan tentunya nikmat yang berikutnya adalah nikmat iman yang notabene perlu untuk kita jaga setiap waktu dan setiap detik. Mudah-mudahan dengan keempat nikmat Allah tersebut, kita semuanya dalam menjalankan keseharian kita, menjalankan aktivitas kita, semuanya diberi kelancaran dan dicatat oleh Allah berupa nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai penerusnya, kita sebagai pewarisnya, kita sebagai ahli warisnya, mewarisi apa yang telah menjadi uswah, dan itu semuanya perlu dan berhak bagi kita sebagai umatnya untuk berebut apa yang menjadi teladan dari beliau. Bukan hanya warisan dari segi materi yang kita rebutkan bersama-sama,
Akan tetapi warisan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya secara nilai tidak terhitung nilainya, dan itu semuanya patut kita untuk berebut dan merebutkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa melaksanakan apa yang menjadi contoh dari beliau yang sudah dicontohkan kepada kita selaku umatnya, dan kelak nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan makna daripada hati. Ini penting para jamaah. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ard. Jikalau kamu semua sebagai hamba Allah melangkahkan kakinya di muka bumi ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan mata dengan fungsinya untuk melihat, memberikan telinga dengan fungsinya untuk mendengarkan, akan tetapi kalau hati kita tidak bisa mendengar, kalau hati kita tidak bisa melihat, maka kita akan buta selamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara berkaitan dengan hati ini juga bagian daripada nikmat Allah yang telah saya sebutkan di awal tadi berkaitan dengan kemauan. Kalau kita membuka kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Al-Ghazali itu, hati itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun marid. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit. Yang dimaksud dengan qalbun salim itu apa para jamaah? Ketika kita kembali dalam surat Al-Hajj ayat 46 tadi disebutkan bahwasanya hati itu kalau tidak melihat, hati itu kalau tidak mendengarkan, maka jasad kita, pikiran kita akan buta dan juga akan tuli. Karena kalau kita melihat salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim itu, inna fil jasadi mudghah. Sak temene ing dalam jasad kula lan panjenengan sedaya menika wonten setunggalipun daging ingkang diarani mudghah. Mudghah niku segumpal daging wonten ing jasad kula niku diarani mudghah. Lah artosipun napa? Inggih menika qalbun, hati. Allah Subhanahu wa taala menika sudah menempatkan hati kita dalam jasad kita di dalam yang tentunya secara keamanan sudah aman. Nek kula lan panjenengan sedaya nggambaraken ati menika diselap wonten jabone awak niku terus pripun? Nggih mboten fungsi sesuai dengan fungsi nipun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menika sampun nempataken ati lan manah kula lan panjenengan sedaya menika wonten ing dalem raga di bawah napa? Tulang-tulang dada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga sebaik dan sebagus itu. Maka tugas kita sebagai manusia disuruh oleh Allah untuk menjaga hati kita supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Jangan sampai manah kula lan panjenengan sedaya menika dados ati ingkang marit, ati ingkang loro. Sebab nek apan tiang ingkang lorot niku mbutuhaken obat. Saderenge ati lan manah kula lan panjenengan sedaya menika obati utawa sembohaken. Mangkane kula lan panjenengan sedaya menika patut jaga ati kula lan panjenengan sedaya. Karena Allah Subhanahu wa taala
secara nyata sudah menjaga berkaitan dengan tempat yang sudah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya yang dijaga oleh beberapa anggota tubuh itu. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diberi nikmat oleh Allah, patutlah kita untuk menjaga hati kita supaya tidak sakit dan juga tidak mati. Karena kalau hati kita itu sudah sakit, para jamaah, obatannya ewo, diombeni paramek nggih mboten mempan, diombeni promak nggih mboten mempan, diombeni antimo nggih tambah ngantuk. Makanya kula lan panjenengan sedaya menika kedah jaga ati kula lan panjenengan sedaya. Napa malih kata Imam Al-Ghazali, ati nika nek apan sampun dados qalbun mayit, ati ingkang pun mati, nggih mboten saged urip malih. Nek sampun mati niku, nek sampun pejah menika saged urip malih napa mboten? Mboten saged. Tapi nek apan ati kata terus Imam Al-Ghazali, jikalau hati menika sampun mati, maka obatnya itu yang pertama adalah ilmu dan juga amal. Ya, ilmu dan juga amal. Kula lan panjenengan sedaya menika nek ing dalem pengajian menika sampun niat ing dalam manah kula lan panjenengan sedaya untuk mencari ridha Allah dengan cara mengikuti beberapa kajian, maka itu bagian daripada ilmu dan juga amal. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, doa itu menjadi salah satu obat daripada qalbun mayyit. Jadi atih kula utawa manah kula lan panjenengan sedaya menika nek sampun mati ya wis adoh marang Allah, maka obatnya adalah ilmu, amal dan juga doa. Mugi-mugi atih utawa manah kula lan panjenengan sedaya menika terjaga lan dados manah ingkang qalbun salim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-37, yakni babul infaq mimma yuhibbu wa minnal jayyid, yaitu bab yang menerangkan berkaitan dengan infak dari harta yang paling dicintai dan juga harta yang terbaik. Sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara berkaitan dengan sedekah, berbicara berkaitan dengan infak, berkaitan dengan apa yang menjadi manfaat daripada sedekah dan infak, apa yang menjadi tujuan daripada sedekah dan infak, apa yang menjadi hikmah daripada sedekah dan infak, dan berikutnya kita belajar berkaitan dengan bab berinfak dari harta yang paling dicinta dan paling terbaik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, penulis mengutip salah satu surat dalam Quran, surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Diawali dengan ayat Al-Quran. Enggak nek kula lan panjenengan sedaya menika belajar agama nggih sepatutnya kalau mencari sebuah dalil itu diawali dengan ayat Al-Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab infak dan juga harta yang paling dicintai dan yang terbaik untuk disedekahkan ataupun untuk diinfakkan, diawali dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh sebuah kebijakan,
Kebijakan ini, ya, birro itu kebijakan. Dalam maknanya di sini, kebijakan yang seperti apa? Kebijakan yang sempurna. Hatta tungfiku sadurunge sira kabeh nginfakaken mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Nah, saya artikan secara keseluruhan, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh sebuah kebijakan yang sempurna sebelum kamu semuanya menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan juga harta yang terbaik yang kamu miliki. Nah, dalam ayat ini, ayat Al-Quran menika wonten asbabun nuzule, sebab-sebab diturunkannya ayat surat Al-Imran ayat 92 ini. Surat Al-Imran ayat 92 ini. Yang pertama adalah ayat ini turun ketika ada sahabat Nabi memberikan untah kepada Nabi dalam kondisi umurnya sudah tua, dari fisiknya sudah tidak mampu untuk dipakai sebagai transportasi dalam medan perang, dan juga secara kesehatan tidak memungkinkan untuk dipakai dalam medan peperangan. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, li ayyi syai' hadal jama', untuk apa unta ini? Kata Nabi seperti itu. Wahai Nabi, sahabat yang ngasih unta itu kepada Nabi bilang, wahai Nabi, unta ini saya sedekahkan kepada jenengan, dipakai untuk transportasi dalam peperangan. Kata Nabi, unta ini sudah tua. Unta ini umurnya sudah tua. Unta ini secara fisik dilihat sudah tidak mampu untuk lari. Unta ini secara kesehatan kayaknya tidak cocok untuk dipakai perang. Ini sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Di riwayat yang lain juga mengatakan bahwasanya ayat ini turun ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Abu Talha itu sahabat Nabi yang ketika itu secara status sosialnya beliau orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Kalau kita melihat daripada sejarah beliau berkaitan dengan nama Abu Talha itu, ya dipertimbangkan pada zaman dulu itu sebagai seorang saudagar, sebagai seorang sahabat Nabi yang secara status sosial di atas rata-rata, karena beliau sangat kaya raya. Nah, ketika itu Abu Talha, ya, secara ekonomi mampu, secara harta dia mampu, ya. Akan tetapi ketika, ya, ayat ini turun, Abu Talha ngendika marang Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya mau menginfakkan sebidang tanah, yang tanah itu ada kurmanya, dan kalau tidak salah, ya, wilayahnya terletak di Bairuha. Bairuha itu dalam sejarahnya itu kurang lebih nggak jauh dengan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, itu tempat daripada ladang kurmanya Abu Talha. Nah, ketika itu Abu Talha mau menginfakkan harta bendanya kepada Rasul untuk ditasarufkan kepada yang berhak dengan memberikan sebidang tanah yang terletak di Bairuha itu. Nah,
Rasul mengatakan, wahai Abu Talha, sebidang tanah yang kamu berikan kepada saya, ini bahasa Indonesianya ya. Kalau di bahasa Arab kan takalumnya atau muhadasanya panjang. Rasul mengatakan, sebidang tanah, yaitu Bairuha ini, kamu infakkan kepada saya. Apakah ini harta yang terbaik ataukah tanah yang terbaik yang kamu miliki? Karena saya melihat, kata Rasul, setiap panen Bairuha, ladang yang dinamakan Bairuha, setiap panen kurma itu melimpah. Dan ini distributor yang paling banyak ketika itu, yang mana kurmanya dikonsumsi oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Nah, kata Abu Talha mengatakan bahwasanya ini adalah ladang kurma saya terbaik, dan saya menginfakkan ladang kurma ini kepada jenengan wahai Nabi untuk dimanfaatkan orang banyak. Ini adalah bagian daripada asbabun nuzul dalam surat Al-Imran ayat 92, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ketika itu dalam satu riwayat, salah satu riwayat menyebutkan ada sahabat Nabi yang mau memberikan untah kepada Nabi, akan tetapi untahnya tidak layak untuk dipakai untuk perang karena secara kondisi tidak memungkinkan. Sehingga itu turunlah ayat 92 ini. Ketika turun ayat 92 surat Al-Imran ini, ketika itu Abu Talha memberikan sebuah ladang kurma, yaitu Bairuha itu, kepada Nabi dengan ladang yang produktif atau ladang yang terbaik. Nah, sehingga ayat ini menjadi sebuah rujukan bagi kita semuanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara tidak langsung ya, memberikan sebuah apresiasi kepada sahabat Abu Talha yang mana menginfakkan daripada Bairuha ataupun ladang kurma itu yang produktif, yang menghasilkan kurma paling banyak di kota Madinah dengan sebuah apresiasi, yakni memberikan sebuah kecintaannya kepada Abu Talha dengan mengatakan terima kasih kepada Abu Talha yang sudah berkenan untuk memberikan ladang kurma Bairuha kepadanya. Nah, ini menjadi pedoman bagi kita para jamaah bahwasanya dalam surat Al-Imran itu disebutkan lan tanalul birra. Kalau kita menafsiri daripada lan tanalul birra, birra itu mempunyai makna kebajikan. Kebajikan itu paling apik. Nah, kita membuka dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ya, tafsir Al-Qurtubi itu karya Abdullah Al-Ansari Al-Qurtubi. Beliau memberikan penafsiran berkaitan dengan surat Al-Imran ayat 92. Yang pertama adalah infak dari sesuatu yang terbaik itu menunjukkan sebuah keikhlasan, menunjukkan sebuah ketulusan, bahwasanya infak itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi nek kula lan panjenengan sedaya infak niku sak wontene. Niku kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan tidak ada sebuah keikhlasan dan tidak ada sebuah ketulusan. Tapi jikalau kita semua berinfak dengan harta yang terbaik, berinfak dengan harta yang kita miliki, dalam hal ini yang kita paling cintai, maka di situ ada asas, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya mengatakan di situ ada nilai keikhlasan dan di situ pula ada nilai ketulusan. Di kula lan panjenengan sedaya
kalau menginfakkan ataupun memberikan sebuah sedekah ataupun hibah kepada orang lain, maka pilihlah barang yang tentunya menjadi rekomendasi ataupun barang yang terbaik ataupun barang yang dicintai. Karena kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan itu menunjukkan ketulusan dan juga keikhlasan hati kita. Nah, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan jikalau kita berinfak dengan harta yang kita cintai, berinfak dengan harta yang paling baik yang kita miliki, kata beliau, itu termasuk orang-orang yang benar-benar menginginkan, kata beliau, kebijakan dan pahala dari Allah yang tulus dari Allah. Jadi Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwasanya jikalau kita mengeluarkan harta yang kita miliki dari harta yang terbaik, dari harta yang kita cintai, maka kata beliau berarti kita semuanya benar-benar menginginkan kebijakan daripada Allah dengan pahalanya dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek kula lan panjenengan sedaya menika enggak ada harta utawa sesuatu yang berharga, monggo kula lan panjenengan sedaya menika nginfakaken marang barang ingkang sae. Yang ketiga, dalam tafsir daripada Al-Qurtubi, dia menyebutkan bahwa infak yang seperti ini adalah salah satu cara untuk menggapai sebuah kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya jikalau kita semuanya menginfakkan atau mensedekahkan harta yang terbaik atau harta yang kita cintai, maka kata beliau itu adalah bagian daripada capaian tingkat tertinggi untuk menggapai sebuah kesempurnaan. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Nah, beda lagi konteksnya ketika Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya beliau mengatakan bahwasanya ketika kita memberikan harta yang terbaik, memberikan harta yang kita cintai, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bagian daripada ujian diri kita untuk melihat bagaimana tingkat keikhlasan daripada kita sebagai hamba Allah. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Jadi penting bagi kita semuanya untuk mengetahui bahwasanya apa yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 92 ini, bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan itu adalah ujian bagi kita untuk melihat seberapa besar ya daripada keinginan kita atau seberapa besar daripada keimanan kita dalam masalah duniawi itu. Nah, berikutnya kata Ibnu Katsir ya, mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan bahwasanya harta yang kita cintai itu akan menjadi sebuah ketulusan berkaitan dengan iman kita. Nah, kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya menika nek ngetokaken utawa nginfakaken utawa sedekahaken barang-barang ingkang kula lan panjenengan sedaya menika senengi, remeni utawa cintai, kadang-kadang abot. Ya, abot. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, ya, ini bagian daripada tanda-tanda ketulusan hati kita. Apakah hati kita tulus untuk memberi? Maka kalau memang itu murni atau bagian daripada ketulusan iman dan hati kita, maka kata Ibnu Katsir mengatakan itu adalah bentuk daripada cinta kita kepada Allah. Nah, beda lagi dalam tafsir Al-Baghawi ya, ini yang menulis adalah Ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Beliau mengatakan bahwasanya harta yang kita sedekahkan dan itu mempunyai nilai yang baik harus kita anggap itu menjadi sebuah kepentingan.
Dan kepentingan itu untuk diri kita sendiri. Kata Allah mengatakan al-birri. Birri itu adalah sebuah kebijakan yang sempurna, kesempurnaan itu. Kalau kita menginfakkan ataupun mensodakokan, maka dalam hal ini kata Al-Baghawi itu adalah bagian yang terpenting dalam diri kita, yakni mendapatkan sebuah kesempurnaan. Nah, Al-Baghawi juga mengatakan, jikalau kita mengeluarkan harta yang terbaik dari kita, maka di situ adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji kepada diri kita, apakah kita mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Itu bagian daripada ujian, kata Imam Al-Baghawi, untuk menggapai sebuah kesempurnaan daripada amal itu. Nah, ini tafsiran daripada Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alim At-Tanzil yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud Al-Baghawi itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari penafsiran ayat 92 surat Al-Imran itu kita bisa mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah pelajaran daripada kisah nuzulul atau asbabun nuzul daripada ayat ini. Yang pertama adalah ketika kita memberikan ataupun mensodakokan atau menginfakkan, ya, maka yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah sodako dan infak yang kita keluarkan itu harus mempunyai manfaat dan juga maslahah. Jangan seperti unta yang disodakokan, yang diberikan oleh sahabat kepada Nabi, yang secara tidak langsung kemanfaatannya sudah tidak ada. Maka dalam hal ini para jamaah, yang pertama yang kita infakkan, yang kita sodakokan itu harus mempunyai nilai dan juga harus bermanfaat dan juga bermaslahah. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain tidak mempunyai manfaat kepada orang lain, maka itu akan sia-sia, kata Imam Al-Baghawi. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 92 ini menegaskan kepada kita diutamakan. Kalau kita sodako ataupun kita berinfak itu diutamakan adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu harta yang terbaik yang kita miliki. Nah, ini adalah bagian daripada keutamaan untuk berinfak dan juga keutamaan untuk bersodako. Karena kata Allah dalam surat ini mengatakan banyak hikmahnya. Yang pertama adalah bagian daripada ketulusan, bagian daripada ujian bagi kita sebagai hamba Allah. Apakah kita rela, apakah kita ridho, apakah kita ikhlas, apakah kita sabar untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, yakni harta yang paling kita cintai dan juga harta yang paling terbaik yang kita miliki. Nah, ini bagian daripada penafsiran yang ada dalam surat Al-Imran ayat 92. Nah, berikutnya dalam kitab ini mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dalam menjelaskan daripada infak ataupun sedekah dari harta yang paling dicintai dan juga harta yang terbaik, kitab Riyadhus Shalihin ini mengutip dua ayat Al-Quran. Yang pertama tadi adalah surat Al-Imran ayat 92, dan yang kedua mengutip daripada surat Al-Baqarah ayat 267. Ingkang artosipun ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin ma kasabtum,
infakno sira kabeh atau infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan minal ardi, saking bumi atau dari bumi, laka kedua sira kabeh, untukmu semuanya. Wala tayammamul khabisa minhu, janganlah kamu memilih yang buruk. Tungfiku, untuk kamu infakkan. Walastum bi akhidhi, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Illa antughmidhu fihi, kecuali dengan memicingkan mata ataupun enggan terhadapnya. Wa'lamu, ngawaro sira kabeh, annallaha ghaniyun hamid, satemene Allah Subhanahu wa taala menika maha kaya lan maha terpuji. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ayat ini turun, asbabun nuzul daripada ayat ini turun, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang ingin memberikan sedekahnya. Pada waktu itu sedekahnya itu berupa sebuah makanan, gandum, dalam hal ini gandum, kepada sahabat Nabi yang lainnya. Pada sahabat Nabi yang lainnya. Ketika itu dilihat gandum yang dia sodakokan itu ternyata gandum yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, sudah tidak layak untuk dimakan pada waktu itu. Ya. Karena kata sahabat Nabi yang dikasih oleh sahabat Nabi satunya itu mengatakan, gandum ini sudah tidak bisa untuk dimakan. Nah, ketika itu sahabat bertanya, yang memberikan gandum kepada orang lain itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mensodakokan, saya memberikan gandum ini kepada si fulan, akan tetapi fulan itu tidak menerima atas pemberian saya. Ini bagaimana ya Rasul? Rasul mengatakan bahwasanya sodakoh ataupun pemberian kepada orang lain yang akan diberikan itu harus setidaknya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga ayat ini turun pada waktu itu berkaitan dengan sahabat Nabi memberikan sebuah gandum kepada fulan, akan tetapi gandum ataupun hasil daripada buminya itu tidak layak ataupun tidak bisa dikonsumsi. Sehingga Al-Baqarah 267 itu turun sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Thayyibat ini adalah hasil usahamu yang terbaik atau hasil usahamu yang baik. Nah, ketika asbabun nuzul itu berkaitan dengan hasil bumi yang diberikan oleh sahabat berupa gandum itu kepada si fulan, maka apa yang menjadi penjelasan daripada ayat ini? Yang pertama adalah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya memberi kepada orang lain itu yang pertama adalah dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain itu berbentuk sesuatu ataupun barang-barang ataupun harta-harta yang tidak layak. Harus baik, dan baik itu mempunyai arti yang bisa memberikan manfaat dan juga memberikan maslahah itu. Nah, yang kedua, walaupun dalam hal ini kita memberikan harta ataupun memberikan sodakoh ataupun memberikan infak itu dengan niatan yang tulus kepada orang lain, akan tetapi niat yang tulus itu dalam tafsir ayat ini disebutkan tidak cukup. Tidak cukup hanya bermodalkan ikhlas dalam hati.
Karena sesuatu yang kita beri kepada orang itu harus mempunyai dampak yang positif. Maka dalam tafsir ini disebutkan bukan hanya niat yang tulus modalnya, akan tetapi barang juga itu menjadi salah satu hal yang penting ketika kita memberikan sedekah dan juga memberikan infak itu. Jadi niat itu penting, tapi sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu juga lebih penting. Nah, dalam tafsir ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan menegur sahabat Nabi yang ketika itu memberikan sebuah sedekah kepada sahabat yang lain atau fulan itu dengan bentuk ataupun dengan rupa yang tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga ayat ini turun bagian daripada peneguran oleh Allah terhadap orang yang memberikan sedekah dengan sesuatu yang tidak baik itu. Yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun itu bagian daripada perintah bagi kita ya untuk memberi dengan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ya. Karena infak yang diterima, kata Ibnu Katsir ini, adalah infak ataupun sedekah yang tentunya tulus dan terbaik ya. Bukan hanya bermodal tulus, tapi ada yang terbaiknya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjadi sebuah perintah bagi kita selaku umat Islam, jikalau kita memberikan infak ataupun sedekah kepada orang lain, maka kita harus melaksanakannya dengan niat yang tulus dan juga yang terbaik dari harta kita. Maka itu menjadi penting para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 267 itu dijelaskan bahwasanya ayat ini mencerminkan prinsip bahwa apa yang kita infakkan itu seharusnya tidak hanya dalam bentuk uang saja. Tidak hanya dalam bentuk uang saja. Akan tetapi bentuk barang juga diperbolehkan. Maka kalau kita berinfak ya, itu tidak hanya berupa uang, akan tetapi harta ataupun benda yang kita miliki itu juga diperbolehkan, kata Al-Qurtubi dalam menafsiri surat Al-Baqarah ini. Nah, kata Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa memberikan sedekah dengan niat yang buruk atau dengan barang yang buruk, maka ini menandakan ketidaksungguhan daripada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi ini mengatakan kalau kita mengeluarkan atau berinfak dengan sesuatu yang tidak baik, maka di sini tidak ada ketulusan dalam diri kita berkaitan dengan beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Bisa saja kalau kita analogikan, ini bagian daripada ketidaktaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penafsiran daripada surat Al-Baqarah ayat 267 yang mana masih membahas berkaitan dengan harta yang kita cintai ataupun harta yang terbaik, yang itu menjadi prioritas ataupun dalam hal ini itu menjadi sesuatu yang harus kita sedekahkan ataupun yang harus kita infakkan. Masuk dalam pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu hadis yang ke 297. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Saking Anas, Anas menika Anas bin Malik, Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Saking Anas bin Malik qala, piyambake cerita. Karena Abu Talha wonten ingkang asma Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha tadi yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah ketika Abu Talha bertanya kepada Rasulullah sehingga turun ayat tadi surat Al-Imran tadi, sehingga ini menjadi sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Talha.
Dan ini diriwayatkan oleh disampaikan oleh Anas bin Malik. Karena Abu Talha radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Aksaral ansori bil Madinatin malan. Orang Ansor di Madinah yang paling kaya. Aksarul ansori bil Madinah malan. Orang Ansor yang ada di Madinah, yang kata Anas bin Malik, Abu Talha itu orang yang paling kaya ketika itu. Min nakhlin, saking perkebunan kurmanipun. Wa kana ahabbu amwalihi, harta kekayaan yang paling dicintai olehnya itu berupa min nakhlin. Jadi kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Talha itu dalam hadis ini disebutkan ahabbu amwalihi, bahwasanya itu adalah harta kekayaan yang paling dicintai oleh Abu Talha. Ya. Ilahi Bayrohai, ialah kebun Bayroha. Tadi yang sudah saya sampaikan, yang dimaksud adalah kebun Bayroha itu adalah kebun yang dicintai oleh Abu Talha itu. Wa kanat mustaqbilatal masjidi. Tadi saya sampaikan bahwasanya keberadaan daripada kebun Bayroha ataupun kebun kurmanya milik Abu Talha itu berada di mustaqbilatal masjid, yaitu berada menghadap dekat dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, yang menjadi salah satu rujukan bagi para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah itu, yaitu kebun Bayruhah milik Abu Talha itu menghadap dan juga dekat dengan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah yadkhuluha, wa kana lan ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Yadkhuluha itu Rasul niku sering masuk ke kebun milik Abu Talha itu. Ya. Wa yasrabu min ma'in fiha thayyiban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminum air dari kebun yang berada dalam kebun itu dengan air thayyiban, yaitu air yang bersih yang berada di dalam kebun Bayruha itu. Waqala Anas, ngendika sapa Anas ngelanjutaken ceritanipun, falamma nazalat hadhil ayah, ketika itu turun ayat ini, ya. Ayat yang saya sampaikan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu adalah bagian daripada peristiwa yang ketika itu Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Bayruha ataupun ke kebunnya daripada Abu Talha, berupa kebun kurma yang dicintai oleh Abu Talha, yang paling dicintai dari beberapa kebun yang dia miliki itu. Sehingga itu menjadi asbabun nuzul daripada ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai itu. Qoma Abu Talha ngatek sapa Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, lan ngendika sapa Abu Talha memberikan sebuah ucapannya ataupun tanggapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika, sak temene Allah Subhanahu wa taala menika sampun nurunaken ayat menika marang sliramu wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah taala itu menurunkan ayat ini kepada engkau ya Rasulullah. Walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabbu malin ila Bayroha wa innaha sadaqatu lillah ta'ala arju birriha wa dhukhruha indallahi ta'ala. Saat temane Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan ayat ini kepada engkau wahai Rasulullah. Tadi ya berkaitan dengan surat Al-Imran itu. Maka dalam hal ini ya, sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai itu.
Di situ dijelaskan, ya, wa inna ahabba malin, ketahuilah bahwa harta yang paling aku cintai, ya, kata Abu Talha, ilayya bayroha, yaitu kebun bayroha itu. Wa innaha shadaqatan lillahi ta'ala. Lan sak temene kebun bayroha itu shadaqatan lillahi ta'ala. Saya sedekahkan, kata Abu Talha, lillahi ta'ala, marang Allah Ta'ala. Ya. Arju birroha, ya, yaitu dengan disodakokan ataupun diinfakkan kebun bayroha itu, Abu Talha mengharap apa? Yaitu mengharap arju birroha wa dukhroha indallahi ta'ala. Abu Talha itu mengharap untuk kebajikannya dan sebagai simpanan di sisi Allah. Ini niat daripada Abu Talha ketika meninfakkan ataupun mensodakokan kebun bayroha itu. Niatnya apa? Ya, niatnya adalah untuk kebajikannya, yaitu untuk kebajikan bagi dirinya, dan mengharap ini sebagai tabungan ataupun simpanan di sisi Allah Ta'ala. Jadi infak atau sodakoh itu adalah bagian daripada simpanan kita yang kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan hasil daripada simpanan itu. Tergantung cara kita menyimpan, tergantung berapa banyak kita menyimpan sodakoh itu, ya. Apakah nanti banyak ataupun sedikit, ya, itu semuanya tergantung kita. Caranya itu dengan cara yang baik atau yang buruk, itu semuanya tergantung dan dikembalikan kepada kita. Fadhha ya Rasulullah, maka manfaatkanlah, kata Abu Talha, kebun itu wahai Rasulullah, haitsu arakallah, sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari Allah yang diberikan kepada engkau. Ini memberikan sebuah gambaran, ketika kita sudah mensodakokan, ketika kita sudah menginfakkan harta yang kita miliki, maka secara tidak langsung dalam hati kita itu harus ada ketulusan dan keikhlasan, dan semuanya itu adalah bagian daripada menanam kebajikan kepada diri kita sendiri. Dan kembalinya ya kepada kita, bukan orang lain. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk merujuk dalam hadis ini, ketika hadis ini mengatakan haitsu araka, sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagus. Abu Talha niku nginfakno bayruha, ladang kurma yang dicintainya. Rasul itu mengatakan bah itu jayyid, bagus, kata Rasul. Dzulika malur rabih, itulah harta yang menguntungkan. Ketika Rasul mengatakan itulah harta yang menguntungkan, ini tidak kembali kepada urusan dunia. Rasul mengatakan bahwasanya itulah harta yang menguntungkan. Bagus, ya. Dzulika malur rabih, bagus, itulah harta yang menguntungkan. Ketika kita memaknai daripada rabih atau menguntungkan ini, dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud menguntungkan itu tidak menguntungkan berkaitan dengan apa yang kita dapatkan di dunia itu. Akan tetapi menguntungkan di sini nanti kelak nanti di akhirat itu akan menjadi keberuntungan kamu, dan itu bagian daripada penolong kamu. Makanya ini apa sodako nggih mboten usah dihitung-hitung. Masih dihitung, mboten dihitung kita akan masih bingung. Nah, kata Rasul bahwasanya ketika Abu Talha itu memberikan infak berupa bayruha, ladang yang terbaik, Rasul mengatakan dzulika malur rabih, bagus, itulah harta yang menguntungkan. Dzalika malur rabih, itulah harta yang menguntungkan, kata Rasul. Waqad sami'tu, aku mendengar makulta, apa yang kamu katakan tadi, wa inni lan sak temene ingsun ara antaj'alha fil aqrabain, dan menurutku sebaik-baiknya engkau membagi-bagikan kebun tersebut kepada sanak kerabat.
Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika Abu Talha itu memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada Rasul. Selain Rasul itu mengatakan bagus, Rasul juga memberikan arahan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, antaj'alaha fil aqrabain. Kata Rasul ya, memberikan sebuah pemberitahuan kepada Abu Talha, alangkah baiknya itu terlebih dahulu berikanlah ya, dan bagikanlah kebun kurma kamu itu kepada sanak kerabat. Makanya sebelum kita mengeluarkan daripada infak dan sedekah, kita harus melihat terlebih dahulu kerabat kita atau saudara kita atau keluarga kita, apakah masih ada yang membutuhkan terkait dengan harta yang kita miliki ini. Jikalau masih ada yang membutuhkan, masih ada yang kurang mampu, maka kata Rasul, berikanlah kepada sanak kerabat ataupun keluarga kamu terlebih dahulu. Kata Rasul memberikan sebuah edukasi kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, antaj'alaha fil aqrabain. Wahai Abu Talha, hendaknya sebaiknya engkau membagi-bagikan kebun kurma tersebut kepada sanak kerabat kamu terlebih dahulu. Faqala Abu Talha, mongko ngucap sapa Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, akan kukerjakan wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi. Faqassama mongko bagi sapa Abu Talha minal saking kurmanipun fi aqaribihi. Abu Talha membagikan kebun kurma tersebut fi aqaribihi marang sanak kerabatanipun, wa bani amihi, dan keponakannya. Nah, di sini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang dikeluarkan oleh Abu Talha untuk berinfak dan bersedekah itu adalah bagian terbaik daripada harta yang dicintai dan harta yang dimiliki, dan Rasulullah memberikan sebuah apresiasi. Dan dalam hal ini Rasulullah juga berpesan kepada Abu Talha sebelum memberikan infak dan sedekah kepada orang lain ataupun kepada lembaga, maka prioritaskan terlebih dahulu untuk bersedekah kepada sanak kerabat dan juga keponakannya. Ketika Abu Talha diberikan sebuah instruksi, diberikan sebuah edukasi, diberikan sebuah arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqasamaha Abu Talha langsung membagikan harta yang dimilikinya berupa kurma kepada sanak kerabatnya dan juga kepada keponakannya, yakni wabani amihi, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Saya kira sampun nggih Bapak Ibu, karena sudah dikasih kode sama ketua takmirnya harus segera diselesaikan karena sudah jam 5:30. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.